Halo teman-teman, hari ini aku mau membuat kue bawang ala rumahan. Untuk bumbu-bumbunya aku cuma pakai daun bawang, ada bawang merah, bawang putih, dan aku juga pakai daun seledri. Tadi aku sudah iris-iris tipis-tipis supaya nanti serat-serat kayunya tidak kelihatan. Nah, semua bumbu ini nanti akan digiling. Untuk seledrinya saya potong-potong kecil supaya ini kan batang-batangnya nanti dia supaya halus, jadi tetap teksturnya lembut. Lalu di sini saya juga ada menggunakan bawang segitiga biru, lalu saya ada sisa mentega gatalnya dan telur 3. Sebagai penyedapnya saya pakai garam. Sebenarnya bisa pakai kaldu juga, tapi berhubung saya sedang hamil jadi saya tidak menggunakan kaldu. Nah teman-teman, ini bawang merah, bawang putih, dan juga daun bawang yang sudah tadi aku blender. Lalu di sini untuk daun seledrinya sudah aku ulek kasar sebenarnya, tapi lumayan supaya batang-batangnya dia enggak terlihat lagi ya gitu. Oke, sekarang saatnya kita untuk mencampur semua bahan-bahan ini. Pertama-tama siapkan dulu wadahnya yang bersih. Kemudian tuang tepungnya. Di sini saya tidak menggunakan dulu semuanya karena nanti mana tahu ada yang kecairan atau kekentalan, dan juga saya nanti akan perlukan untuk membuat tepung supaya tidak adonan tidak lengket. Jadi saya pakai setengah aja dulu. Nanti perlahan-lahan saya akan tambahkan lagi. Kemudian tambahkan bumbu yang tadi kita sudah ulek. Masukkan aja semuanya, lalu masukkan juga daun seledri yang tadi sudah kita ulek. Lalu telur, di sini telurnya saya pakai coba 3 dulu, 3. Di sini saya pakai telur omega, nggak pakai telur omega juga bisa karena berhubung saya punya itu dan lagi hamil ya. Nah tadi 1 saya lupa, tidak salah. Jadi saya coba dulu 3 telur, mentega. Saya tuh nggak pinter ngukur-ngukur teman-teman. Ya pakai seininya aja, sekalisnya aja nanti. Teman-teman boleh tambahkan garam. Nah berhubung di sini saya sedang hamil, lagi moodnya itu nggak terlalu suka yang asin-asin teman-teman, jadi saya coba tambahkan 1 sendok aja dulu. Nah, untuk ini teman-teman boleh cicipin aja nanti ya udah bisa atau tidak, dan boleh juga ditambah dengan kaldu atau penyedap rasa lainnya, tergantung teman-teman semua. Nah saatnya sekarang untuk kita aduk semua hingga kalis. Oke. Nah, saya kira-kira agak sedikit tercampur, lalu biasanya saya menggunakan tangan yang lebih mantul. Nah, jadi kita aduk adonan ya kalis merata. Nah, ini kalau dicium saja sebenarnya sudah sangat wangi ya, teman-teman. Dari percampuran bumbu-bumbu yang tadi. Dan adonannya sudah mulai menyatu seperti ini. Nah, tadi kan saya masih ada sisa tepung. Nah, jadi sebenarnya ini sudah bisa, tapi karena saya masih ada sisa tepung, jadi saya akan tambahkan lagi sisa tepung yang tadi sedikit lagi. Seperti yang tadi tuh teman-teman sudah bisa cicip rasanya ya, sebenarnya hanya untuk dites sendiri. Cuman memang
kalau nanti digoreng biasanya ada sedikit pengurangan rasa ya. Nah ini saya mau uleni lagi dulu sampai kalis lagi. Nah teman-teman, biasanya saya kalau kurang ini lembut ya, untuk bisa misal kayak gini kan, setelah ditambahkan otomatis kurang. Teman-teman nanti boleh tambah mentega juga ya, tapi jangan terlalu banyak juga. Nah teman-teman, tadi setelah kita uleni, ini dia hasil akhirnya. Dan pada saat tadi penambahan tepung, memang saya menambahkan sedikit margarin lagi dan 1 telur seperti yang tadi di awal saya sebutkan. Nah saya coba 3 dulu, dan ternyata setelah ada penambahan tepung, saya memerlukan 1 telur lagi. Nah dan dalam penambahannya teman-teman, saya sarankan untuk mencoba rasanya ya, karena dari margarin saja atau menteganya itu sebenarnya sudah asin gitu. Sekarang saatnya kita akan menggunting atau memotong menjadi bagian-bagian kecil. Oke teman-teman, nah di sini saya sudah menyiapkan alat-alat yang akan kita gunakan. Sebenarnya ini tergantung teman-teman ya. Nah kebetulan waktu itu saya punya mesin tapi udah rusak, jadi untuk melakukan pemotongannya bisa dengan cara yang berbeda-beda ya teman-teman, ataupun modelnya sebenarnya bisa lebih banyak. Nah di sini kebetulan saya punya ini gilingan yang kayu, yang roll, dan saya siapin plastik. Dan di sini saya juga sudah sediakan tepung ya. Nah yang nanti akan saya tabur supaya tidak lengket, baik itu pada penggilingannya juga. Nah lalu saya juga menyediakan satu tempat yang nanti saat sudah dipotong-potong langsung saja kita buat. Nah sebenarnya untuk memipikannya nggak perlu, sebenarnya nggak harus dipipihkan ya teman-teman. Kadang Anda cukup begini aja, kita juga bisa begini, lalu kita ambil gunting untuk kita gunting kuenya begitu. Nah kira-kira kalau sudah cukup untuk ketebalannya, nah saya biasanya membuat begini dulu beberapa, baru habis itu saya akan gunting bagi 2, lalu kita langsung di atas. Kalau untuk yang opsi di sini itu tergantung teman-teman ya, sesuai selera aja deh. Oke teman-teman, di sini saya sudah coba mulai panaskan untuk minyak gorengnya. Mungkin akan saya tambah lagi. Nah, untuk hasil yang tadi saya potong-potong itu seperti ini ya. Nah, jadi cukup banyak. Ini ada sekitar 3 nampan. Nah, minyaknya udah mulai panas, maksud saya. Sekarang kita coba goreng. Silakan. Nah, untuk yang meskipun begini, karena tadi saya sudah kasih tepung, teman-teman tidak usah ragu, nanti dia akan memisah sendiri. Nah, tadi sambil terus diaduk-aduk ya teman-teman. Nah ini dia sudah mulai kelihatan ya teman-teman. Terus kita goreng yang berikutnya. Yang jelas pastikan semua kuenya tertenggelam ya teman-teman, supaya matangnya merata. Nah teman-teman, ini dia untuk hasil akhirnya setelah digoreng. Terus dia masih